Senyum. Ini nanti masa barang yang di sheet Excel ini, data masa barang ya. Ini ada kolom kode barang baru, nama barang. Ini ada kode barang lama. Kalau misalnya di masa barang sudah ada kode barangnya, kalau tidak mau diganti berarti langsung input masukkan di kode barang baru. Tapi kalau mau diganti, kode barang lamanya apa, kode barunya maunya apa ya. Di sini maksimal hanya 10 digit di masa barang. Nama barangnya 50 digit ya. Ini baru masuk. Ini satuannya ada 4 tingkat. Contoh 1 bal. Ini satuan 4, satuan paling besar. Baru ini satuan ketiga, satuan 2, satuan 1. Kalau misalnya hanya pakai 2 satuan, berarti pakai satuan 4 sama 3. 2 sama 1 abaikan. Dan misalnya hanya dus sama bal sama dus, atau bal sama dusin, berarti hanya pakai 2 satuan. Berarti isi dari paling besar, dari satuan 4 baru satuan 3, isinya berapa. Contoh kalau ini 1 bal, misalnya 1 bal 3 karton ya, 1 karton sama dengan 4 lusin, 1 lusin sama dengan 12 piece ya. Ini satuannya ya. Ini nanti kaitannya ke stok ya, kaitan ke stok, ke harga jual. Oke, kalau ini kubikasi beratnya berapa kilo ya. Itu kubikasi beratnya itu total apa satuan terkecil? Satuan paling kecil. Satuan paling kecil. Berarti 1 piece itu berarti 1 piece berapa kubik gitu ya? Iya. Berapa kilo gitu ya? Iya. Bukan 1 bal itu ya? Bukan, 1 piece. Itu 1 piece ya? Iya, satuan paling kecil. Ya, baru ini panjang, lebar, tinggi, baru volumenya. Nah itu panjang juga terkecil apa? Ya, terkecil. Piece. Kecil nanti mau bisa ketahuan. Kalau ada dus. Ya, kalau isinya cuma di satuan 4 ya berarti abaikan yang 3, 2, 1. Nah, ini yang kubikasi barang. Jadi kalau mau dipakai itu untuk di nama packing list. Ini ya. Ya, packing list. Bukan dia punya panjang lebar itu bukan 1 dus 1 karton begitu ya? Bukan. Ini pakai satuan paling kecil. Packing list berarti ya masukannya per piece. Kalau packing list buat packing list. Ya. Per piece ya. Kalau karton kan udah mencakup semuanya. Jadi itu kecil lah. Terkecil. Oke. Ya. Lalu ini nanti harga beli terakhir ya, tapi harga beli terakhir mungkin sekarang abaikan dulu, sama HPP awal ini abaikan. Nanti tunggu aplikasi mau jalan baru dimasukin. Ya, ini sementara diabaikan dulu. Harga beli terakhir sama HPP awal abaikan aja. Ya, ini baru kode kelompok. Kode kelompok ini 10 digit. Ini nama 50 digit. Ya. Baru ini sekelompok sama 10 digit. Ini 50 digit. Nah, ini kelompok dan sekelompok ini bersifat hierarki. Contoh, misalnya contoh saya ini satu ya, S1, S. Misalnya grupnya susu. Ini misalnya SB, susu bendera. Oke, misalnya S lagi, ini kan susu. Misalnya susu Denko. Jadi nanti kalau di bawah misalnya ada kelompok ST, nah ST ya, misalnya ada apa ya,
Ini ada misalnya mau SB lagi udah nggak bisa. Ini susu bendera ya contoh ya, nggak bisa karena atasnya itu beda. Kelompok ini sama dia berdasarkan kode apa nama barang? Kode ya. Kode. Jadi ini kelompok ini induknya apa? Hierarki 2 level. Jadi kalau dia kan pertama kan S ya, kelompoknya S. Atau misalnya ini T. Misalnya ini T. Ya, ini key-nya. Terus SB itu udah nggak bisa? SB ini udah nggak bisa karena udah dipakai oleh S. Ya, contoh ini SB. Ya, ini SB. Ya, ini ini SB. Ini mau pakai SB lagi udah nggak bisa. Kecuali ini juga S susu. Ini bisa. Oke, tapi kalau ini T, misal T ini nggak bisa. Ini coklat manis. Ya, hierarki. Induknya siapa? Salah. Mungkin ya boleh ya. Ukuran doang ya. Kita kan kodenya bedanya ukuran. Jadi dia dari huruf pertama apa untuk satu itu? Satu. Pertama. Enggak satu. Pokoknya kodenya itu ini kalau contoh kan saya hanya 1 digit. Misal mau 10 digit juga sama aja. Nah kalau misal atasnya saya S-nya 3, triple S. S. Oke. Ini misalnya contoh ini kan T atau T. Ini nggak bisa. SB itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena SB ini yang atas yang subkelompok itu SBT misalnya. SBT. Di bawah SB itu bisa. Bisa. Nggak masalah. Itu subkelompok. Ya, kelompok dan subkelompok hierarki turunan. Biasanya susah betul lah. Ya. Pokoknya induknya masih sama. Anak boleh beda, induknya boleh sama. Tapi kalau anaknya sama, induknya nggak boleh beda. Ya, oke. Nah, ini baru supplier. Kalau misalnya supplier utamanya siapa? Jadi dia kelompok masuk subkelompok dua tingkat aja ya. Nah, itu 2 tingkat. 2 tingkat terus nama kode barang dan 3 tingkat gitu. Nanti ada lagi, ada rasa, ada merek, ada grup. Kalau tadi kan hierarki, kelompok sama subkelompok kan hierarki. Kalau yang nanti ada rasa, merek, jenis barang. Kalau misalnya tadi yang ke kelompok ya. Kalau misalnya kelompok sama subkelompok itu ya. Jadi kalau misalnya kode barang juga nggak boleh sama dong ya? Iya, nggak boleh. Nah, misalnya contoh ini susu, ya subkelompoknya. Kalau misalnya saya contohnya barangnya S01 ya, misalnya susu bendera 387 gram. Baru misalnya S02 susu bendera 387 gram gold. Oke? Terus nanti kalau yang di kelompok atau subkelompok yang lain, nah ini 001 boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Kode barang S01 nggak boleh lagi? Nggak boleh lagi. Ya, itu kayak KTP, nomor KTP. Gitu ya. Jadi kode barang nggak boleh sama. Kode barang itu key. Nah, lain kelompok dong. Kalau kelompok Lain kelompok di satu kelompok. Nah, misalnya contoh ini saya buat lagi misalnya kopi lah ya, K001.
kopi kapal api 300 gram. Misalnya K 001 nanti di tempat lain nggak bisa pakai? Ya, nggak boleh. Nah, misalnya ini saya contoh misalnya K01. Ya, ini kopi. Nah, misalnya ini juga K01. Ini kopi kapal api. Oke. Misalnya contoh lagi, misalnya ini K002 kopi kapal api 500 gram. Oke, ini K01, ini kopi. Ini K01, ini kopi kapal api. Oke. Kalau misalnya bawa itu kelompok. Contoh lagi nih. Kopi, Misalnya kopi dua. Saka 003 kopi Mayora, contoh. Oke. Ya. Ini kan grupnya kopi K01. Ya. Nah, ini kan udah beda kan, misalkan K02 kopi Mayora. Nah itu kopi Mayora nggak bisa K01 lagi, nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang nama kode barang itu Nggak boleh. dan ini ya. Jadi kan jadi kalau lu syukur sama. Kamu tadi bukan ini jangan. Kalau ini kan ya. Kalau kamu ini dengan sebelumnya apa ada? Berarti tahu. Ada ukuran khusus apa mas? Ya, kode barang ini nggak boleh sama. Mau barang apapun, mau beda kelompok nggak boleh sama. Oke, ini lanjut. Baru ini kode supplier utamanya. Ya. Oke, ini kode rasa. Kalau misalnya ada kelompokan berdasarkan rasa. Kode supplier itu nanti untuk apa? Misalnya kadang ada dua supplier atau apa? Ini yang utama aja. Yang utama. Ini 9. Ini kode supplier nanti di kamu ada master supplier nggak? ada. Itu sama kan nih? Nama cuma 10 digit doang. Sorry, 50 digit. Oh 9 digit nih? Kode 9 digit. Oh 10 digit lah. Bukan. Terus masa dia punya kode supplier sama supplier itu di grup master supplier sama nggak? Sama. Harus sama kan? Iya, harus sama. Berarti itu kalau nggak usah isi tarik dari master supplier gimana? Nggak masalah. Ya. Oke, baru ini. Kalau nanti isi salah nanti. Ya. Oh ini cuma kode supplier 9 digit ya? Ya. Nah, dia balik gitu ya. Ya, jadi ini kategori pengompokan berdasarkan rasa. Ya, ini ini rasa. Misalnya contoh ini rasa. Kalau misalnya ini contoh ini Dia pulang kita dulu deh. A01 lah ya. Ini rasa misalnya rasa krim. Nah, ini yang kapal api misalnya ada A01. Dia rasa krim. Ini boleh sama, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan misalnya contoh ini A01, ini rasa misalnya coklat, nggak bisa. Ya, ini beda. Rasa ya. Ya, pengompokan rasa. Kalau ini berat. Berat itu berat apa? Jadi
misalnya pengen contoh. Kalau ini kan misalnya saya contoh 387 gram. Pengen lihat omset barang yang ukuran 387 gram selama sebulan ini omsetnya berapa, penggarakannya ke pasar mana, salesnya sales itu omsetnya berapa, itu bisa sama ini diisi. Ya, misalnya atau contoh yang setengah kilo, kita pengen lihat sales barang yang setengah kilo omset per sales itu berapa, itu bisa. Atau omset per customer itu siapa, bisa. Ya, ini berat, ini merek, ya, ini jenis barang. Jadi merek misalnya ada susu bendera, ada kopi bendera, itu merek satu kode. Ya, kode beda lagi. Ya. Sama kodenya sama. Misal contoh kalau ini susu bendera. Enggak bendera merek kan bendera. Bendera. Nah ini misalnya ini kan bendera lagi. Bendera lagi. Nah ini kapal api. Oke, ini kan kapal api sama. Ini Mayora. Kalau misalnya ini sama. Oke. Nah, misalnya ini K01, ini K01, ini M01. Kalau misalnya ada kopi bendera itu bisa nggak S01? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kode itu nggak boleh sama. Ya, jadi ini kalau sama ya kodenya sama. Jangan ini S01. Nah, ini dia bendera. Enggak, nanti misalnya itu ada susu bendera. Iya. Kalau misalnya ada kopi bendera, jadi di merek kan pasti pakai merek bendera dong. Iya. Itu S01 apa S02? Terserah mau pakai S01 atau S02. Bisa dong, S01 bisa ya. Bisa. Tapi kalau misalnya S01 ini udah bendera, ini misalnya kopi bendera, ini nggak bisa. Oh iya, itu nggak boleh. Ya, oke. Ya, ini berdasarkan jenis barang. Jenis barang? Ya, ini pengompokan berdasarkan jenis barang. Oh. Ya, ini berdasarkan grup barang. Ini ada grup lagi. Ya, ini grup barang. Ini jenis barang, ini grup barang. Ya, tinggal mau dipakai, nggak dipakai, abaikan. Kosong apa? Minus saja, isi minus. Isi minus ya. Ya, oke. Ini divisi. Nah, oke ya. Ya, divisi. Nah, ini nomor urut, abaikan aja. Ini untuk di laporan. Jadi misalnya di laporan cetak keluar mau stok berdasarkan nomor urut. Oke. Ya. Mulai stok minimum, stok maksimum. Itu diisi nggak? Terserah. Kalau di sini mau pakai tinggal isi. Ya. Iya. Ini kalau kode bank supplier, ya. Dan maksimum minimum dia otomatis kah ya? Otomatis ada rumusnya. Oh nanti ini kan awalnya diisi. Iya, nanti ada rumusnya. Selanjutnya jalan nanti update otomatis ya? Oh enggak. Itu kebijakan perusahaan. Kebijakan sini barang ini stok minimumnya berapa, stok maksimumnya berapa. Jadi isi manual. Isi manual. Ya itu nanti untuk perhitungan ke PO. Mana stok yang udah mencapai minimum yang harus diorder. Ya, ini kode bank supplier. Ini kalau di sini abaikan aja. Ya, ini barcode, ini abaikan. Ya, yang sebelah sini abaikan. Kode bank supplier? Kode bank supplier ini untuk biasa dipakai untuk laporan ke supplier. Ya, oke. Ini untuk masa barang ya. Baru harga jual. Ya ada pertanyaan, siapa namanya? Hah? Ya. Kalau harga jual, kalau di sini saya harga jual berdasarkan tipe customer, bukan berdasarkan quantity. Berdasarkan tipe, misalnya harga eceran, harga satu paling besar loh. Bisa harga satu paling besarnya bal, ya harga satunya bal sebal berapa. Nanti harga eceran, harga grosir, harga tipe ini, harga tipe ini bisa sampai 20 tipe harga. Jadi tergantung tipe customer gitu. Iya, nanti dikalikan ke customer. Customer ini untuk sales ini pakai tipe harga yang mana? Harga jual ya? Nah, berarti nanti di master customer ada dong. Ada. Ini untuk tipe grosir, untuk detail. Iya. Ya nanti kaitannya ke customer. Customer ini pakai tipe harga yang mana?
bukan main lagi berdasarkan quantity. Jadi ini harga yang pertama paling gede apa paling kecil? Paling gede, satuan paling besar. Grocery berarti ya? Ya, jadi harga dalam satuan paling besar. Satuan. Ya, harga dalam satuan paling besar. Contoh dua. Ya, misalnya contoh barangnya, contoh misalnya tadi yang susu ya. Ini susu, ini abaikan aja, minuskan. Ya, misalnya harga jual 100.000 per karton. Satuan paling besar ya? Ya. 100.000, misalnya contoh ini harga nomor 100.000, harga yang lain mungkin 100.500, 100.000, 5.000, ya ini 110.000. Nah ini mungkin 120.000. Ya nanti misalnya contoh si customer A, dia pakai tipe harga 1, jadi ketika jual dia langsung ambil harga 100.000. Customer B, dia pakai harga jual 2, ya dia langsung ambil harga ini. Jadi dalam master customer itu dia di tag-nya itu harga 1 atau detail, indikasinya detail apa ecer atau apa? 1, 2 sampai 20. Klik dong. Ya klik. Ya tinggal pilih mau 1 dari 1 sampai 20. Ya, nah nanti kalau misalnya dia ada belanja pisan, itu langsung dibagi sesuai isi. Ya bukan belanja harga itu sekian, belanja barang piece sekian, bukan. Tapi harga tetap satuan paling besar. Ya, ini bisa sampai 20 harga. Berarti langganan dia kalau bisa tipe yang grosir, dia ambil dulu sama ambil piece harganya sama. Harganya iya. Dia nanti di master customer kan nggak di tag-nya bukan per grosir apa ecer atau apa agen bukan kan? Ya dia tipe. Dia cuma harga 21 harga 22 gitu kan? Ya 1 pakai 2 atau 3 atau 4. Kalau dia 1 ya dia setiap bukan nota ya dia tetap ambil patokan harga 1. Ya tinggal ambil dia mau pisan atau dia lusinan atau apa, dia langsung bagi sesuai isi. Ya. Oke, master supplier. Kalau ini 9 digit. Ya, ini 50 digit. Ini 50 digit. Ini alamat 100 digit, 200 digit. Ini 50. Ini 5 digit. Ini digit sih sebuah ya. Masternya. Enggak, mati. Ini 20 digit. Ini 20. Ini 20. Ini 50. Ini 50. Oke, ini master supplier. Ya. Baru ini master salesman. Ini nama kontrak atau apa? Nama kontrak. Kontak pesan. Kontak pesan ya. Kontak pesan ya. Ya. Oke, baru master supplier. Ya, sorry, ini master salesman. Ini master sales. Grupnya itu ada 4 level. Ini 5 digit. Ini 50. Ini 9 digit. Ini 50 digit. Ya. Jadi contoh misalnya ini misalnya saya buat S01 lah ya. Ini owner atau pemilik. Ini atau ini saya buat S101, S201. Misalnya ini manajer atau direktur ya. Ini S301, ini manajer. Ini S401, ini supervisor. Oke. Lalu kode sales misalnya S001, misalnya si ABC. Ya, jadi ini hierarki, dia bersifat hierarki.
Nah, ini bersifat hierarki. Nah, contoh misalnya ini S041 kan? Ini misalnya supervisornya beda, berarti saya contoh manajer sama. Ya, berarti tinggal misalnya ini bisa ABD. Oke, data supaya data salesman. Tanggal masuk. Ini kota, alamatnya kota, kode pos. Ya, ini kalau mau perlu diisi, kalau nggak perlu abaikan. Ya, ini kode divisi. Jadi misalnya kalau dalam satu ini abaikan dulu aja, yang 3 ini abaikan dulu. Ya, cabangnya di sini input minus saja. Ya, oke. Kelompok sales ini di sini 4 level ini. Ya, supervisornya siapa atau kelompoknya apa? Tinggal atur di sini kelompoknya. Ya, oke. Baru data customer. Ya, ini kode customernya 9 digit. Ini 75 digit. Ini kode 10 digit. Ini 50. Ya, ini kode customernya 9 digit. Nama customernya 75. Grupnya ya, grup customer. Kalau mau dikelompokkan, ya tinggal dikelompokkan. Ya, baru ini yang provinsi. Customer ini ada di provinsi mana? Ya, customer ini ada di kabupaten mana? Kecamatan, kelurahan, pasar atau area. Ini 10 digit. Ini 50 digit. Ya, ini kalau nggak pakai mana minus. Yang customer kok ada yang buat atas nama rekening, atas nama rekening. Jadi kan kalau misalnya customer suka dia transfer kan ada atas nama rekeningnya ini. Itu ada di ujung. Udah ada ya? Ya, ini yang area. Ya, jadi kalau mau lihat omset per area itu bisa. Ya, ini lingkungan. Ya, ini 10 digit. Nama lingkungan 50 digit. Beda. Lingkungan ini contoh misalnya di Pasar Teluk Gong. Kan ada tokonya yang di dalam pasar, ada yang di luar pasar. Lingkungannya itu bisa dibedakan. Jadi misalnya omset Pasar Teluk Gong. Kita mau lihat lagi yang di dalam pasar itu omsetnya berapa, yang di luar pasar itu omsetnya berapa. Itu bisa. Ya, ini alamat, kota, kode pos. Ya. Ini nomor rekening. Ya. Sampai 3. Ya, satu customer itu bisa 3 rekening. Ya. Nah, ini kalau misalnya customer ini luar kota, dia biasa kirimnya pakai ekspedisi mana, itu tinggal dimasukin kode ekspedisi. Kode 21 ya? Ya, itu sampingnya ini. Dia nanti linknya ke master ekspedisi. Ya, dia nanti linknya ke master ekspedisi. Atau di sini aja ditambahkan. Program sih mesti, kiam. Ini nama ekspedisi. Ya, ini 10 digit.
Ini 50 digit. Oke. Ya, jadi ini kalau misalnya customer luar kota, biasa pengiriman barang ekspedisinya siapa, ya ini tinggal isi sini. Oke, ini tipe customer, misalnya detail, ya, grosir, eceran, ya terserah, tinggal masuk. Tipe ada masalah? Nggak ada, langsung aja. Ada ya. Ya. Oke. Terus Baru ini itu registrasi apa itu? tanggal dia join, tanggal jadi customer sini. Oh, tanggal jadi. Ya, tanggal registrasi. Kalau ini kode jadwal pengiriman, nama jadwal pengiriman, jadi ini rute kirim. Ini hubungannya ke packing list. Misalnya mobil ini mau jalan, misalnya jalur misalnya pasar Teluk Gong. Nah, nanti seluruh nota Teluk Gong yang muncul dalam satu packing list. Atau misalnya mau kirim pasar Teluk Gong, pasar Angke, ya udah pilih Teluk Gong sama Angke. Notanya langsung muncul jadi satu packing list. Ini kalau rute semua rute salah Beda lagi. Ini yang jalur pengiriman. oh jalur pengiriman. Ya, ini yang pengiriman dulu. Ya. Lalu nah, ini kan ada tipe customer. Ya, baru ada jenis customer. Misalnya contoh, toko eceran. Dia eceran apa? Toko kerontong. Misalnya toko kerontong, atau misal dia kalau ini sama dia eceran juga. Ya, ini misal toko misal toko apa ya? Plastik. Sama-sama eceran, tapi jenis tokonya beda. Ya, ini jenis tokonya misalnya dia sewa atau milik sendiri. Nah, tuh. Sewa maksudnya apa itu? Misalnya kalau dia sewa, dia berakhir tanggal sewanya kapan? Ya, misalnya ini sewa, nah ini milik sendiri. Jadi kalau misalnya dia sewa, ketika dibuatin invoice, kita bisa setel tengah waktu sebelum, misal 1 minggu sebelumnya ada pengiriman, orang kantor udah ada informasi, toko ini tanggal sewanya akan habis. Ya, itu ada bisa informasi. Ya, nah ini alamat kirim, ini alamat tagih. Kalau misalnya alamat tokonya sama alamat kirim, alamat tagih dibedakan, itu bisa dipisahkan. Tapi kalau sama ya diisi sama aja. Ini nomor rekening. Jadi alamat tagih berarti alamat tagih akan muncul di tagihan sales. berarti ini kan butuh salah. Iya, bisa. Bisa jadi. Ya, ini kolomnya dipisahi. Atau misalnya contoh yang kalau kalau di sini kan saya nggak tahu. Kalau di biasa kalau distributor itu mereka kan ada ke supermarket. Contoh ke Carrefour. Ya, alamat kirim barang kan alamat tagih kan beda. Ya, mungkin contoh kirimnya ke Carrefour Pruit, tapi nanti alamat tagihnya ke pusat. Oke, jangan jadwal tagihan gimana? Tagihan salah. Nah, itu di sini nanti. Ya, ya nanti ada data kunjungan. Ini customer ya. Sampai sini customer dulu ya. Ini data kunjungan. Jadi misalnya kunjungan, misal tuh
Ini misalkan 001. Nama kunjungannya apa? Misal Selasa minggu 1. Oke, misalkan 002. Senin minggu 1. Kalau setiap Selasa? Nah, setiap Selasa. Berarti contoh misalkan 03 Selasa. Ini minggu 1 sampai misalnya contoh 5. Ini terserah. Ini kan hanya kata-kata, tinggal kalian isi. Itu cuma keterangan. Ya, keterangan, definisikan sendiri. Nanti boleh dikaitkan ke customer ini, sales ini, hari kunjungannya apa? Sebenarnya di master customer. Ya, ini master term. Nanti namanya term customer. Lain lagi ya. Lain lagi. Baru term customer. Ini nanti linknya ke master customer. Nanti kopikan aja dari master customer. Customer ini untuk sales ini kode kunjungannya apa? Kode kunjungan tadi yang. Iya, data kunjungan tadi. Tinggal copy. Iya. Oke. Baru jadwal penagihannya. Ini nggak dimasukin. Nanti tinggal link di kode jadwal penagihan, dia akan ambil dari sini ya, copy paste aja. Ya, customer, sales, kunjungan, penagihan, tinggal copy paste. Kalau TOP ini berapa hari, utangnya berapa hari, ya, jatuh temponya berapa hari. Jatuh tempo berarti dia ambil dari faktur. Ya, misalnya faktur tanggal hari ini yang 14 hari, ya berarti jatuh temponya ditambah 14 hari. Ya, kalau TOPX ini hari juga. Ini untuk sistem blacklist. Jadi customer misalnya kasih contoh dia tenggang 14 hari tadi. Kita ada ekstra 3 hari lagi, tapi di nota tetap 14 hari. Berarti tadi kan udah 3 hari. Toko kan 17 hari. Toko yang berarti ada nota. Tokonya kalau lewat dari 17 hari belum bayar, toko itu akan di blacklist. Jadi ketika ambil buka nota, dia akan minta otoritas. Ya. Oke, baru ini tipe harga. Ini kaitannya ke harga barang tadi. Toko ini, sales ini pakai tipe harga keberapa? Misal 1. Ketikanya 1, 2. Nah, ini 3. Oke. Kalau misalnya sini kan nggak pakai korektor ya, ini abaikan aja. Ya, korektor ini abaikan. Sini kan nggak pakai. Ya, kalau ini limit faktur jumlah notanya, limitnya nota misalnya 3 nota. Ya, jumlah nota yang dia boleh, toko itu boleh piutang, boleh utang. Kalau sini jumlah rupiahnya. Ya, ini limit faktur, ini limit nilai. Oh, dikunci juga berapa faktur gitu ya? Iya. Misalnya cash kan, atau misalnya dia hanya boleh minggu ini, minggu depan dia udah harus bayar. Berarti dia hanya kita boleh kasih 1. Tapi kalau 1 faktur itu diambil banyak, ininya cuma 1 faktur, tapi mau salah satu faktur kita kurang. Iya. Jadi tadi 2 nggak bisa, yang kedua itu pasti nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Ya, ini limit faktor. Kalau misalnya limit faktor saya nggak mau pakai, saya mau pakai nilai. Ini kasih aja 99, nggak mungkin tercapai. Ya.
Kalau ini nggak mau pakai ya isi aja angka yang nggak mungkin tercapai. 50, 100. Kalau itu limitnya per bulan ya? Bukan per bulan. Selama toko itu piutang. Oh. Hah? Selama toko itu piutang. Seterusnya. Wah, kalau misal limitnya 100 juta. Bapak pun enggak. Nah, pokoknya kalau toko itu utang 100 juta, belum bayar mau belanja lagi, udah minta otoritas, minta password. Ya, ya paham ya? Oke, baru master gudang. Ya, tinggal masukkan aja lah. Gudang tinggal copy aja dari program lama. Ya, baru master perkiraan. Yang ini accounting. Ya, ini saya udah kasih contoh. Ya, nanti tinggal ikuti aja, tinggal ubah aja. Misal kas besar, tinggal ubah aja kodenya. Ya, accounting udah bisa ya. Dalam perkiraan harus begitu ya? Ya, formatnya sama ini. Ya, formatnya begini. Enggak, kode perkiraan itu mati loh. Ini masa mati gimana? Harus ikut begitu. Formatnya harus sama. Formatnya harus begini. Harus begitu ya? Iya. Nanti turunannya lagi? Ya, tinggal misalnya contoh ini kan hidar. Yang kas ini harta, turunnya kan harta lancar sama harta tetap. Ya, ini kan harta kan 1 minus 0, 1 minus. Ya, harta lancar kan 1 minus 1. Nanti kan harta tetap 1 minus 2. Ya, ini saya hanya kasih contoh, nanti tinggal lihat aja. Oke. Nah, harta lancar kan terbagi lagi kas, bank, piutang. Nah, kas berarti misalnya mau kelibatan 01, nggak masalah. Ini kas, bank jadi kan 02. Piutang 03. Oke, misal kas mau dibagi lagi, ada kas besar. Ya, nah, kalau ini udah ini nggak, kalau saya contoh dari saya ini bukan hidar lagi, tapi dia udah langsung detail. Tapi kalau mau buat hidar lagi ya tinggal buat hidar lagi. Ya, paham. Nah, antar ini susun aja keterangannya dulu. Ya, nanti kode baru nanti kita bantu susun. Ya, paham kan? Sampai sini ada pertanyaan? Oh, tadi ini nggak jelas yang kode barang itu tadi loh. Kode barang itu nggak boleh sama kayaknya. Gimana itu? Ya. Kode barang semuanya beda boleh. Supaya beda kan kenapa kode barang nggak boleh sama? Nggak boleh. Ini sama dengan kode barang itu sama aja dengan nomor KTP. Dia mau NX apa ya nomornya pasti nggak mungkin sama. Ya dia mau tinggal di daerah mana ya nomor KTP-nya nggak mungkin sama. Karena key-nya hanya satu, hanya ini kode. Masa harus sama gimana? Ini kayak begini, ini susu bendera, ya toh? Nanti ada susu mayora maksudnya. Susu mayora sama susu.